Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalam kesempatan kali ini ayyuhas syabab, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran tauhid, yaitu tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Termasuk daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal dunia adalah larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, an Jundubin radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadhtu Aba Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Rawahu Muslim. Artinya, dari Jundub radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Beliau bersabda, sungguh aku berlepas diri di hadapan Allah kalau aku memiliki kekasih dari kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku kekasih Dia sebagaimana telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Dia. Seandainya aku mengambil seorang kekasih dari umatku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian selalu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh aku melarang hal itu. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW telah berulang kali melarang dari perbuatan ini, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan menjelang wafat, beliau pun dengan keras melarangnya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini sangat besar efek dan bahayanya terhadap tersebarnya kesyirikan. Kalau kita lihat waqi' dan realitas dari orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, bagaimana kuburan-kuburan tersebut telah berubah menjadi berhala yang diibadahi selain Allah. Kok berubah menjadi berhala yang diibadahi selain Allah? Yaitu kalau kita lihat bagaimana kuburan-kuburan tersebut didatangi oleh orang-orang, para peziarahnya, kemudian mencari berkah di situ, memohon kepada orang soleh tersebut, kepada wali tersebut, supaya apa? Supaya dilancarkan rezekinya, dikabulkan keinginannya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sebabnya adalah apa? Yaitu berlebihan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Ayo syabab, rahimani wa rahimakumullah. Sikap berlebihan terhadap kuburan para nabi dan orang-orang soleh ini bisa merubahnya menjadi berhala. Sikap berlebihan terhadap kuburan para nabi dan orang-orang soleh dengan membangunnya, sholat di sisinya, dan perbuatan-perbuatan ibadah yang lainnya bisa merubah kuburan tersebut sebagai berhala. Karena sikap berlebihan tersebut sedikit demi sedikit memberikan efek pengagungan dan pemujaan yang berlebihan dari para pelakunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rawahu Ahmad. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. Allah melaknat satu kaum yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, memohon supaya kuburannya tidak dijadikan berhala. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Karena apa? Menjadikan kuburan nabi sebagai masjid itu adalah cikal bakal
awal mula menjadikannya atau awal mula daripada apa? Terjadinya atau sebab terjadinya kesyirikan. Karena apa? Karena ketika menjadikannya sebagai masjid, sedikit demi sedikit akan berubah fungsi, akan menjadi berhala yang selalu didatangi untuk memberikan sesaji, memohon berkah, meminta kelancaran rezeki dan yang lain-lainnya. Nah, jika hal tersebut telah dilakukan, maka telah menjadikan kuburan sebagai berhala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Imam Mujahid rahimahullah, Mujahid ini seorang tabi'in, dia ahli tafsir. Ketika menafsiri firman Allah taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Apa artinya afara'aitumul Lata wal Uzza? Tidakkah kalian perhatikan Al-Lat dan Al-Uzza, yaitu dua berhala yang disembah oleh orang-orang Arab? Dia mengatakan Al-Lata adalah orang yang mengaduk roti untuk memberi makan mereka. Itu memberi makan siapa? Kaumnya, orang-orang yang haji. Nah, orang yang namanya Al-Lat ini ketika meninggal dunia, kaumnya selalu mendatangi kuburannya dan berdiam diri di sekelilingnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Al-Lat adalah orang yang selalu mengaduk roti untuk memberi makan orang-orang yang haji. Lalu ketika meninggal dunia, kaumnya mendatangi kuburannya dengan berkumpul, berkerumun di sekelilingnya. Sehingga apa? Menyebabkan generasi berikutnya menjadikan Al-Lata sebagai berhala yang disembah selain Allah. Perhatikan, Al-Lat ini asal muasalnya adalah nama orang yang berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Dia membuat roti, membuat adonan roti, kemudian diberikan kepada siapa? Kepada jamaah haji. Ini adalah perbuatan mulia. Ketika dia meninggal dunia, kaumnya merasa sedih dan mengenang perbuatan baik daripada Al-Lat tadi. Sehingga apa? Untuk mengenang hal tersebut, kaumnya berkumpul di makamnya, di kuburannya. Di sana apa? Berkumpul, mengingat dan apa? Dan iktikaf. Dengan berlalunya masa, berlalunya generasi pertama tidak menjadikannya berhala. Generasi berikutnya apa? Mencari berkah di situ, mencari kelancaran rezeki di situ. Sebelum pergi perang, mendatanginya. Sebelum pergi berdagang, mendatanginya. Supaya apa? Supaya ketika perang mendapat kemenangan, ketika berdagang mendapat keuntungan yang besar. Sehingga apa? Sehingga berlarut-larut, lama kelamaan apa? Generasi berikutnya menyembah Al-Lat tadi, menyembah berhala tersebut yang pada asalnya adalah manusia yang saleh, manusia yang selalu berbuat baik. Dan ini kita lihat nyata di masyarakat kita, bagaimana mereka mengagungkan kuburan para wali yang pada akhirnya menjadikannya sebagai berhala. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi. Makanya Rasulullah SAW berwasiat supaya apa? Jangan sekali-kali menjadikan kuburan sebagai masjid dengan membangunnya atau sholat di sisinya dan perbuatan-perbuatan ibadah yang lainnya. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pelajaran kita untuk hari ini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.